Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus ya, dimana kita sudah beberapa waktu tidak bisa berjumpa. Biarlah melalui apa yang kita lakukan saat ini, kita dikuatkan di saat kondisi yang memang membutuhkan kita untuk tetap ada di rumah dan menjalani ibadah di rumah masing-masing. Sebelum kita nantinya merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Palmarum ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menopang, menguatkan kami, terkhusus di masa-masa sulit seperti saat ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Dan biarlah saat ini juga kami akan merasakan penguatan-Mu, penghiburan melalui apa yang akan kami permenungkan bersama. Biarlah apa yang akan kami baca, akan kami renungkan di dalam firman-Mu ini benar-benar menguatkan dan juga mengubah hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya damai sejahtera semuanya ada di dalam hidup kita. Saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Minggu Palmarum ini berdasarkan apa yang dipersaksikan di dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita semuanya yang telah bersama-sama membaca, mendengar, tentu saja senantiasa memelihara firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Hosiana. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema permenungan kita saat ini adalah rendah hati seperti Yesus. Ya, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah rendah hatikah aku? Sebuah pertanyaan yang mencoba untuk membawa kita untuk kembali melacak, kembali mengingat, menggali memori kita. Karena apa yang sering kali terjadi adalah bahwa kita mengatakan kepada orang lain, kita memberikan wejangan kepada orang lain. Bukan memberikan wejangan kepada diri kita sendiri, sudah rendah hatikah aku, tetapi memberikan wejangan kepada orang. Hei, kamu jadi orang kok ya rendah hati. Atau mungkin kita mengubah di dalam diri kita, jadi orang kok sombong banget ya. Ya, memang itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi mari melalui Minggu Palmarum ini, di dalam bacaan yang baru saja kita baca dan kita dengar bersama-sama, kita akan belajar dari Yesus. Yesus yang adalah Allah. Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Yesus yang berkuasa atas segalanya, datang ke dunia menyelamatkan manusia yang berdosa, manusia di dalam pergumulannya, di dalam kerendahan hatinya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita mengatakan, setelah tiba di Betfage,
di mana Yesus akan pergi Yerusalem. Tuhan Yesus mengatakan kepada kedua muridnya, memberikan perintah kepada mereka, memberikan perutusan kepada mereka untuk pergi menemukan dan membawa kepadanya seekor keledai betina yang sedang tertambah. Tentunya di sini di dalam Alkitab tadi dikatakan bersama dengan anaknya, dengan satu pesan. Pesannya hanya sederhana. Dia mengatakan, kalau ada orang yang menegur mereka, katakanlah Tuhan memerlukan. Nah, disinilah Tuhan Yesus sedang menunjukkan otoritas Dia, di mana Dia memberikan kepercayaan tugas dan juga tanggung jawab yang harus dilakukan, tidak untuk diperbantahkan. Sebagai sebuah mandat kepada dua muridnya itu, di mana kedua muridnya itu harus menundukkan egonya, merendahkan hati kepada Yesus dan juga kepada satu dengan yang lainnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita sekarang adalah, nopo ya? Ngapa ya? Kenapa Yesus memakai seekor keledai betina? Bukan keledai jantan, bukan seekor unta ataupun kuda. Bukankah kalau naik unta dia bisa lebih cepat, naik kuda jauh lebih bisa cepat lagi sampai ke tujuannya? Apakah saat ini Yesus sedang membuat sebuah lelucon? Bukankah keledai diidentikan dengan binatang yang bodoh? Tetapi untuk saat itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keledai ternyata hewan atau binatang yang sangat dihargai karena sifat-sifatnya. Keledai memiliki sifat hati-hati. Keledai memiliki sifat tidak mau bertengkar satu dengan yang lain. Keledai tidak mau cepat dikejutkan oleh suasana. Dan ternyata keledai juga merupakan sarana transportasi bagi orang-orang yang ternama. Inilah gambaran, sebuah gambaran, sebuah lukisan sang Raja Damai. Hati-hati, tidak suka bertengkar, tidak mudah terkejut. Kemudian apa yang dapat kita lihat di sini pula? Di dalam narasi Matius 21 ini ada sebuah dramatisasi simbolik yang sedang dimainkan oleh Yesus untuk dapat dilihat. Ketika kata-kata sudah tidak bisa didengar, melalui dramatisasi simbolik Yesus ingin memperlihatkan supaya apa yang dia katakan, apa yang sedang dia pertontonkan itu dapat dilihat dan dapat dimengerti oleh orang banyak yang dia jumpai dan menjumpai dia. Sebuah dramatisasi simbolik yang juga menyatakan tentang jati diri Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang datang ke dunia di dalam kelemah lembutannya. Bukan dengan membuat sebuah kekuasaan dan kekuatan untuk menghancurkan pihak lawan, untuk merampas dan meniadakan rasa kemanusiaan, melainkan dia datang dengan kerendahan hati dalam damai untuk memberi dan menghadirkan kehidupan dan serta menghidupi kehidupan tanpa kekerasan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini?
Masihkah pertanyaan yang ada di atas berlaku untuk kita? Sudah rendah hatikah aku? Atau kita masih mengatakan kepada orang lain, kamu harus rendah hati, kamu jangan sombong? Sebuah kata yang sering kita lontarkan kepada orang lain. Kita tentu memahami adanya ketidakdamaian di dalam segala hal, pun di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan rumah tangga. Karena ada oknum ataupun kelompok yang menganggap bahwa orang lain atau pihak lain itu lebih rendah. Dan kita sering menyepelekan mereka. Masihkah kita menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah dari kita? Kita menyepelekan banyak orang, sedangkan Yesus, Sang Raja, Sang Mesias, mau merendahkan dirinya, mau memeluk, mau merangkul, bahkan dia menyelamatkan orang-orang berdosa. Saat ini apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada, selain diri kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita belajar juga apa yang dinyatakan oleh para murid pada saat itu. Mereka tidak ngeyel, mereka hanya melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Dan jemaat yang terkasih, mari kita hidupi kerendahan hati kita supaya bisa membawa damai di dalam suasana mungkin banyak kekhawatiran saat ini. Kerendahan hati kita yang akan membawa ketenangan kita sekaligus memberikan kekuatan seperti Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita renungkan itu di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan doa sapaan. Siapa kami Tuhan yang akan menyombongkan diri? Jikalau Engkau yang adalah Tuhan, di dalam kemuliaannya, Raja di atas segala raja mau merendahkan diri, mau merendahkan hati untuk menyelamatkan kami manusia yang seharusnya ada di dalam maut. Seringkali kami sombong, seringkali pula kami hanya mengikuti kata hati kami, dan itu membuat kesombongan semakin besar di dalam diri kami. Bahkan seringkali kami mengecilkan Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan. Saat ini kami ingin belajar, sudah rendah hatikah aku untuk menundukkan diri di hadapan Allah, untuk bisa memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan untuk diriku dan orang-orang di sekitarku, terkhusus di dalam kondisi saat ini. Kesombongan kami bisa menjadikan kami masuk ke dalam pencobaan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang berjuang, para dokter yang berjuang untuk memberikan pemulihan, pengobatan, terkhusus mereka yang terkena virus corona.
pun demikian kepada mereka yang terdampak karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Kami percaya hal ini cepat berlalu ketika kami semua mau menundukkan diri, merendahkan hati kami di hadapan Allah, memberikan kekuasaan Allah lebih besar berkarya untuk kami. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan untuk bisa menyertai dan memberkati hidup kita di dalam pergumulan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.